Yang mana pertanyaannya? Apa yang ahli sunnah wal jamaah tidak pernah ribut, malah mengajak menyatukan, nggak boleh gitu kan? Oh iya, yang jadi gini. Nabi, Quran, Begini, yang paling bahaya itu Pak, menurut saya hari ini di dalam kelompok Islam sendiri, kalau kelompok Wahabi ini memang mengglorifikasi kekerasan. Yang tidak jauh bahayanya juga ini adalah kelompok sekularisme dan liberalisme. Ini jauh lebih bahaya sebenarnya secara akidah dan secara syariah. Ini jauh lebih berbahaya karena gini, saya punya teman juga sekolah di Amerika tapi bukan sekolah Islam Pak. Dia sekolah di sekolah umum, sekolahnya di Princeton di New Jersey. Dia itu makan babi Pak, Islam, karena dia menerjemahkan khinzir itu bukan babi. Nah yang kayak begini ini kan bahaya Pak. Dia Islam, dia menguasai keilmuan Islam, tapi kemudian dia menggunakan tafsir sesuka-sukanya. Nah ini memang kelompok liberal dan sekuler. Ini jauhkan anak-anak kita dari pemahaman seperti ini. Naudzubillahi min dzalik, kita kalau kemudian menjadi orang-orang seperti ini yang punya pemahaman-pemahaman yang keluar dari maqasidus syariah, nggak boleh. Ini bahaya. Dan termasuk juga yang menghalalkan LGBT dan bukan menghalalkan, yang permisi terhadap LGBT segala macam. Kita tolak itu. Nggak ada pintu untuk LGBT di dalam Islam. Saya Pak, meskipun lulusan Amerika tidak setuju dengan ini. Menghargai keberadaan mereka iya, tapi jangan kemudian ini dilegalkan atas nama agama atau dengan undang-undang negara. Gak boleh Pak. Rusia aja yang kayak gitu mengilegalkan kelompok ini. Gak boleh Pak. Saya juga gak setuju itu. Ini dilegalkan, apalagi ada pernikahan sejenis yang harus dilegalkan. Saya gak setuju sama sekali. Saya pernikahan beda agama aja, kalau kemudian laki-lakinya ini non muslim, saya gak setuju. Saya tetap berpegangan kepada itu, tetap berpegang kepada konsep pernikahan ahlul kitabnya Nabi. Nah ini kelompok-kelompok liberal sekuler ini buat saya terus terang harus dihindari, karena ini halus sekali Pak, halus. Meskipun ada banyak tokoh sekuler dan liberal yang kemudian insaf pada akhirnya, banyak Pak. Teman saya yang tadinya liberal ini, tapi kalau yang belum insaf Pak, puasa pun dia nggak puasa Pak, sholat pun nggak sholat, banyak Pak. Ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pemahaman seperti ini. Kita betul-betul melekat secara akidah maupun secara syariat. Itu aja, itu kita harus jauhkan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ada orang yang kemudian menggunakan jubah-jubah kesalehan dan jubah-jubah agama yang justru mengagitasi kita dengan penghakiman dan pengkafiran terhadap orang yang berbeda. Ini nggak boleh Pak. Kita ini kan semua hidup dengan tafsir-tafsir. Apakah kemudian kita ini semua sama tafsirnya? Belum tentu Pak. Kalau kita ke Mekah Pak, ada yang sholatnya sendakep, ada yang sholatnya itu lurus begini, ada yang lagi sholat itu netein anaknya yang ibu-ibu, ada juga yang sambil sholat tuh baca ayat di HP, macam-macam. Tahu nggak mereka dengan yang berbeda-beda ini semuanya mengaku Islam dan semuanya mengaku benar Pak. Nah itulah tafsir. Tapi setidaknya Pak, yang paling indah dari proses ketika berhaji atau umroh itu, saya baru pulang Pak sebulan yang lalu, saya umroh. Nah yang paling indah dari situ adalah itulah satu-satunya ritual ibadah di dalam Islam yang setiap aliran apapun mengakui bahwa itu adalah tempatnya orang Islam untuk melebur dosa. Yang Syiah juga melakukan haji, yang Syiah juga melakukan umroh ke Mekah, yang orang-orang aliran-aliran yang aneh-aneh di Afrika juga melakukan haji ke Mekah. Artinya semua sama di situ Pak. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Mereka melakukan perenungan ketika mabit dan juga sama-sama sepakat untuk melawan kejahatan ketika di Jamarat, ketika kita jumroh. Itu semua sepakat, nggak ada dispute Pak, nggak ada perdebatan di situ. Semua aliran, semua tafsir, semua madhab, semua sepakat itu. Itulah satu-satunya. Nah artinya apa? Di tempat pusat epicentrum kosmik bumi yang bernama Ka'bah inilah kemudian semua orang yang berbeda dalam tafsir apapun kemudian harus melebur di situ untuk tetap menyembah kepada Allah menurut dengan koordinatnya masing-masing. Orang Islam ini kan semua kan beda-beda Pak, nggak usah urusan jauh soal ibadah lah, soal air liur anjing aja kita berbeda banyak. Ada yang najis mughalladah, ada yang najis biasa. Jadi perbedaan-perbedaan dalam tafsir ini tidak bisa dihindari.
Tapi semua kemudian sepakat bahwa kita semua menyembah kepada Ka'bah arahnya. Kita nggak menyembah Ka'bah, tapi ini adalah medium sebagai epicentrum kosmik. Semua sepakat. Orang Islam di seluruh dunia itu menyembahnya, arah menyembahnya itu ke Ka'bah sebagai mediumnya di situ. Karena ini adalah pusat kosmik. Nah itu ya Pak. Udah. Biar jelas lagi, biar kan jamaah masih buat saya Pak, khilafah itu bukan syariat Islam. Khilafah itu adalah bagian dari sejarah Islam ya. Dan nanti yang akan, memang manusia ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ya. Tapi kalau ketika soal khilafah yang kemudian kita ini sekarang gini, logikanya begini deh. Kita ini kalau memang mau menggunakan sistem khilafah, sistem yang mana yang mau dipakai? Di dalam sistem khilafah Islam itu ada sistem syura, ada sistem al-mamlakah, ada sistem ahlul halli wal aqdi. Yang mana yang mau dipakai? Sistem syura ini udah dipakai oleh bangsa Romawi juga, Respublika Romana namanya. Sistem al-mamlakah sudah dipakai juga oleh bangsa Romawi, namanya monarki absolut. Sistem ahlul halli wal aqdi ini juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium, namanya Concilium Plebis. Mau dibilang ini syariah dari mana? Ini ciptaan bangsa Romawi kok. Kalau kemudian kita menyepakati bahwa pemimpin harus dihormati, kita semua harus sepakat terhadap kesepakatan bangsa yang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut sebagai sistem al-asabiyah. Sama seperti ketika Nabi meminta orang di Madinah untuk sepakat dalam piagam Madinah. Artinya satu bangsa itu mustahil berdiri menjadi suatu negara kalau tidak ada kesepakatan bersama. Ini kata Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dipakai oleh perumus teori-teori demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk kemudian dipakai sebagai konstruksi pembentukan negara. Jadi jangan anggap bahwa demokrasi ini tidak menggali dari pemikiran-pemikiran Kanjeng Nabi dalam berpolitik di Madinah. Nabi itu ketika masuk di Madinah nggak ujuk-ujuk kemudian menjadi penguasa Pak. Nabi itu juga babat alas dulu. Nabi itu mendamaikan dua suku yang bermusuhan berabad-abad, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Mulai dari Yaman ini udah bermusuhan ini. Ketika di Madinah masih bermusuhan, didamaikan oleh Nabi. Nabi mendamaikan dua pemeluk agama, Kristen dan Yahudi. Didamaikan oleh Nabi. Dulu Kristen dan Yahudi sebelum Nabi masuk Madinah ini selalu berantem untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Lalu kemudian Nabi juga mendamaikan pendatang dan juga pribumi yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini semua didamaikan, perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan status pendatang dan pribumi ini oleh Nabi menjadi satu kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Hak dan kewajibannya diatur secara sama. Nabi menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakang. Nah, inilah kemudian yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai konsep al-asobiyah. Mustahil satu negara kalau tidak punya kesepakatan bersama. Dari situlah kemudian ulama-ulama NU, Muhammadiyah, orang nasionalis, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pasca kemerdekaan merumuskan sistem al-asobiyahnya Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Ini nggak ujuk-ujuk Pak, semua ada sanad ilmunya. Para ulama itu ya juga nggak ngarang-ngarang sendiri. Mbah Wahid Hasim, ini semua ulama-ulama dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Muhammad Yamin, semua ini kan menggunakan keilmuan-keilmuan mereka. Dan kemudian digali dari Ibnu Khaldun ini, digali juga dari bagaimana Rasulullah berpolitik. Nah, ini yang hilang kemudian dari kita seolah-olah karena Pancasila ini buatan manusia ini segala macam. Padahal ini semua berbasis dari kearifan-kearifan yang ada di dalam Islam. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil contoh negara Maghrib, Maroko pada zaman itu abad ke-13. Lihatlah negara Maghrib itu. Rakyatnya selalu memberontak kepada pemimpinnya sehingga negara itu tidak pernah berdiri menjadi satu negara karena semuanya menjadi khawarij. Ini kata Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menggambarkan khawarij itu selalu menjadi oposisi Pak. Orang yang selalu memilih menjadi oposisi dari waktu ke waktu itu khawarij kata Ibnu Khaldun. Nggak pernah ada cocoknya kepada pemerintah. Mau pemerintah bagus dicari jeleknya, apalagi ketika jelek. Nah, ini khawarij ini. Islam itu mengajarkan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Kalaupun dia ini zalim, harus diingatkan dengan cara yang sangat islami.
Sama seperti ketika Allah menegur Nabi Musa untuk menegur Fir'aun dengan kata-kata yang lebih halus, jangan dengan cara yang frontal. Ini cara Islam, Pak. Nah, hari ini kan enggak, dicaci maki Jokowi, siapapun presidennya. Dulu zaman SBY juga dicaci maki, Pak. Begitu polanya. Nah, itu maksud saya yang ingin saya gambarkan, bahwa khilafah buat saya bukan syariah. Kalau syariah itu, maka kita semua diatur dengan hukum-hukum yang mengikat.